Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bersama saya Sri Wahyuni Hidayati, Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial semester 2, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan pembahasan tentang kesatuan sosial masyarakat pada mata kuliah Pengantar Ilmu Antropologi. Kesatuan sosial masyarakat. Kesatuan sosial masyarakat berarti unsur studi dalam masyarakatan yang diberi batasan tertentu dan yang secara relatif bersifat konstan, seperti individu, keluarga, taraf, hidup dan individu. Kesatuan sosial merupakan perwujudan dalam hubungan sesama manusia. Namun, perlu dipahami bahwa tidak semua kesatuan manusia yang berlangsung interaksi antara anggota di dalam dikatakan sebagai masyarakat, karena suatu masyarakat harus dan pasti memiliki suatu ikatan yang khusus. Ikatan khusus tersebut berupa suatu pola tingkah laku dalam suatu batas kesatuan. Pola tingkah laku tersebut juga diatur atau didasarkan pada nilai dan norma yang berlaku di dalamnya, di mana nilai dan norma yang berlaku di dalam suatu masyarakat belum tentu berlaku pula pada masyarakat yang lain. Berikut ini adalah kesatuan masyarakat dan non-masyarakat. Di antaranya, yang pertama yaitu ada kategori sosial. Kategori sosial adalah kesatuan manusia yang terwujud karena adanya suatu ciri atau kompleks. Ciri-ciri objektif yang dapat didefinisikan pada manusia-manusia itu. Kecenderungan kompleksitas ciri ini diberikan oleh kelompok atau orang di luar struktur sosial, di mana kelompok tersebut berbeda. Misalnya oleh penguasa, aparat, peneliti, pengamat. Maksudnya praktis tertentu menyebutkan tidak dipahami karena tidak dijumpai suatu mekanisme mengikat dalam kesatuan organisasi, tidak ada identitas yang jelas, sistem nilai maupun lokasi. Sebagai contoh adalah dalam sebuah negara dikatakan melalui hukum bahwa kategori orang yang berumur di atas 18 tahun dan ada orang-orang yang berumur di bawah 18 tahun. Untuk membedakan warga negara yang telah memiliki hak pilih dalam warga negara yang belum mendapat hak pilih dalam pemilu. Yang kedua yaitu ada golongan sosial. Golongan sosial adalah kesatuan manusia yang terwujud karena suatu ciri yang dikenakan kepada masyarakat yang bersifat spesifik dari pihak luar. Mirip dengan kategori sosial, dalam golongan sosial sudah muncul suatu ikatan sosial. Hal ini lebih disebabkan oleh adanya suatu kesadaran dalam kelompok golongan sosial sebagai akibat respons terhadap cara pandangan orang luar terhadap kelompok. Sebagai contohnya yaitu dalam masyarakat Indonesia ada golongan konsep pemuda atau konsep golongan pemuda. Golongan sosial ini terdiri pada sekelompok manusia yang oleh pihak luar disatukan berdasarkan suatu ciri yaitu sifat, yaitu muda. Kecuali ciri objektif tersebut, golongan sosial ini digambarkan oleh umum sebagai suatu golongan manusia yang penuh idealisme, yang belum terikat oleh kewajiban hidup yang membebankan dan masih sanggup mengabdi atau berkorban kepada masyarakat, penuh vitalitas, serta memiliki jiwa perubahan dan kreatif. Gambaran umum stereotip yang baik tentang golongan pemuda dalam masyarakat Indonesia terjadi dan berkembang karena adanya beberapa peristiwa yang sangat menentukan dalam sejarah negara. Misalnya dalam Kongres Pemuda pada tahun 1928. Yang ketiga yaitu komunitas atau community. Komunitas adalah suatu kesatuan hidup manusia atau kumpulan dari berbagai populasi yang menempati suatu wilayah yang nyata dan berintegrasi menurut sistem adat istiadat dan terikat oleh rasa identitas komunitas. Komunitas memiliki derajat keterpaduan yang lebih kompleks bila dibandingkan dengan individu dan populasi. Dalam komunitas, semua organisme merupakan bagian dari komunitas dan antara komponennya saling berhubungan melalui keberagaman interaksinya. Komunikasi menurut John Dewey terbangun dari ikatan atau komunalitas yang secara rumit saling terikat melalui komunikasi. Masyarakat tidak terus ada karena penyebaran, karena komunikasi,
jika dikatakan bahwa masyarakat terwujud dalam komunikasi. Ikatan-ikatan dalam bentuk seperti tujuan, kepercayaan, dan pengetahuan adalah keseharusan bagi terbentuknya komunitas dan terbangun melalui komunikasi. Dalam konsepsi PW, komunikasi dan cara-cara dan di mana komunikasi dilakukan adalah krusial bagi pembentukan komunitas, dan kita bisa menyimpulkan juga bahwa kualitas komunikasi menyatu dengan kualitas komunitas tersebut. Komunitas dapat terbentuk oleh 4 faktor: komunikasi dan keinginan berbagi atau sharing. Para anggota saling menolong satu sama lain, tepatnya yang disepakati bersama untuk bertemu. Ritual dan kebiasaan. Orang-orang datang secara teratur dan periodik. Belajar atau merilis suatu hal, dan para anggota selanjutnya ikut terlibat. Dalam komunikasi juga terdapat beberapa aturan sendiri, yaitu saling berbagi atau share, komunikasi, transparan, dan kejujuran, serta partisipasi dari anggota komunitas tersebut. Contohnya komunitas pemain sepak bola, komunitas mobil. Nah, yang keempat yaitu kelompok atau grup. Kelompok dikatakan sebagai masyarakat karena memenuhi syaratnya, yaitu sistem interaksi antara para anggota dan adat istiadat serta sistem norma yang mengatur interaksi itu, dan adanya komunitas serta dengan adanya suatu identitas yang mempersatukan semua anggota manusia tadi. Dalam suatu kelompok dikenal dengan namanya organisasi dan sistem pimpinan. Selain itu, lokasi bukan merupakan suatu unsur yang menentukan hidup matinya suatu kelompok. Dalam suatu kelompok, sistem pimpinan yang dimiliki bukanlah bersifat buatan, melainkan atas dasar organisasi adat dan berdasarkan kewibawaan atau karismatik. Sedangkan hubungan dengan warga kelompok yang dipimpin lebih berdasarkan asas perseorangan. Hubungan yang terjadi dalam suatu kelompok adalah bersifat kekeluargaan. Yang kelima yaitu perkumpulan atau association. Nah, perkumpulan dijelaskan berdasarkan prinsip, guna, serta keperluannya atau fungsinya. Misalnya suatu perkumpulan dagang, koperasi, suatu perseorangan, atau suatu perusahaan dan sebagainya. Dalam kelompok, sistem pimpinan dimiliki berdasarkan organisasi buatan dan berdasarkan wewenang dan hukum yang berlaku. Selain itu, hubungan dengan anggota kelompok lebih berdasarkan anonim dan asas guna. Hubungan yang mendasari pergaulan manusia dalam perkumpulan adalah hubungan kontraktual, yaitu berdasarkan kontak dan bukan berdasarkan kekeluargaan. Contoh dari perkumpulan antara lain seperti ikatan, lembaga, swadaya masyarakat, ormas, himpunan, dan perkumpulan berbadan hukum, yaitu seperti yayasan, perseroan terbatas. Dalam kehidupan kesatuan sosial bukan hanya manusia saja, tetapi juga banyak jenis makhluk hidup lain yang hidup berkelompok bersama individu-individu sejenisnya. Ketika hidup berkelompok tentu saja memerlukan suatu pergaulan. Asas-asas pergaulan dalam kehidupan kesatuan sosial masyarakat menurut ahli filsafat. Menurut yaitu ada asas egoisme, menguatkan kepentingan diri sendiri di atas kepentingan orang lain, menguatkan perlu bagi jenis-jenis makhluk hidup untuk dapat bertahan dalam alam yang hijau. Sikap egois memungkinkan the survival of the first, artinya keberlangsungan hidup makhluk hidup yang paling fit atau kuat muncul manakala dihadapan dengan kondisi sedemikian rupa terhadap gangguan alam, musim, sehingga makhluk hidup mendukung kolektif yang betul-betul kuatlah yang akan mampu bertahan. Individu yang dapat bertahan akan meneruskan keturunan dan berkembang biak. Nah, yang kedua yaitu asas altruisme, yaitu penguatan hidup berbakti atau kelompok dalam arti luas juga dapat membuat jenis makhluk hidup itu menjadi sedemikian kuat sehingga dapat bertahan dalam proses seleksi alam yang kejam, bertentangan dengan asas egoisme. Demikian, terima kasih.
kasih. Semoga menambah hasanah keilmuan tentang materi yaitu pengantar ilmu antropologi. Mohon maaf jika ada kesalahan.